dikasih Tuhan, kembali lagi hari ini bersama Kak Karen. Hari ini kita akan sharing tentang firman Tuhan. Dan sebelum itu Kak Karen mau apresiasi kalian dulu nih yang udah berbulan-bulan, walaupun kita cuma beribadah secara online, tapi kalian tetap setia mendengarkan firman Tuhan setiap minggunya. Yuk tepuk tangan dulu yuk. Kak Karen percaya firman yang kalian dengar setiap minggunya itu gak akan sia-sia, tapi akan bertumbuh dan berbuah. Amin. Yuk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan kembali ya Bapak. Tuhan, tolong siapkan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, supaya firman itu dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum Kak Karen kasih tahu nih tema kita pada hari ini apa, Kak Karen mau kalian sambil Kak Karen ngomong nih, sambil kalian pikirin kira-kira nih apa sih harapan kalian akhir-akhir ini, apa rencana terbesar kalian akhir-akhir ini, apa harapan kalian akhir-akhir ini. Oke, udah dapet nih apa kira-kira harapan kalian. Terus Kak Karen mau nih, ini agak ekstrim, tapi Kak Karen mau kalian bayangin bagaimana kalau harapan kalian atau rencana kalian itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam arti, bagaimana kalau rencana kalian atau harapan kalian itu tidak terjadi? Oke, jangan pada tegang. Oke, kita akan bahas itu pada hari ini ya. Jadi hari ini tema besar kita adalah When your plan doesn't match God's plan. Artinya apa? Bagaimana kalau misalnya plan kita, rencana kita itu tidak sesuai dengan rencana dari Tuhan. Kita baca ayatnya dulu yuk. Ayatnya ada di Yesaya 55 ayat 8-9. Isinya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Di sini kunya besar, artinya Tuhan. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa rencana kita sama rencana Tuhan itu jauh langit dari bumi. Artinya apa? Artinya jauh banget, gengs, gitu. Dan bagaimana? Gimana kalau misalnya rencana yang kita rencanakan ini memang nggak sesuai dengan rencana Tuhan? Sebelum Kak Karen mau kasih tahu nih, mau sharingin ke kalian apa yang harus kita lakukan kalau misalnya rencana kita ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan, plan kita ini tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau, Kak Karen mau kesaksian bentar ya. Kak Karen mau cerita bahwa Kak Karen juga pernah mengalaminya. Di tahun 2019, Kak Karen itu didiagnosis ya, itu kista. Kalau kalian bingung kista itu apa, kalian bisa nanti habis selesai ibadah, jangan sekarang ya. Selesai ibadah kalian bisa searching Google kista itu apa sih gitu ya. Jadi kista itu seperti daging lebih tapi isinya cairan. Nah, kistanya itu ada di bagian kandungan Kak Karen, di mana ternyata kista Kak Karen itu besar sekali, ukuran 17 cm kali 18 cm kali 20 cm dan beratnya itu 3 kilo. Jadi bayangin selama ini Kak Karen bawa kista 3 kilo dalam perut Kak Karen ya. Oke, jadi singkat cerita, Kak Karen harus dioperasi. Hari itu Kak Karen memiliki harapan, Kak Karen memiliki rencana. Kak Karen pengen kalau misalnya kista Kak Karen gak usah dioperasi. Kak Karen berdoa, ada tangan malaikat gitu ya, turun dari surga ke perut Kak Karen, terus ambil kistanya. Pas dicek gitu kistanya hilang gitu kan, mujizat gitu. Tapi ternyata apa? Yang terjadi teman-teman, yang terjadi adalah Kak Karen tetap harus dioperasi. Dan setelah Kak Karen dioperasi, Kak Karen dengar dari dokter bahwa saluran telur Kak Karen, jadi saluran telur perempuan tuh ada 2 ya teman-teman ya, harus diambil 1. Dimana kalau teman-teman belajar biologi, saluran telur itu adalah tempat terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur yang pada akhirnya akan terjadi kehamilan. Jadi kalau nggak ada itu gimana? Ya nggak bisa hamil, tapi puji Tuhannya Kak Karen masih ada 1. Walaupun jadinya chance Kak Karen untuk hamil itu berkurang sampai 50%.
Nah, teman-teman, kenapa sih Kak Karen cerita tentang hal ini? Kak Karen cerita tentang hal ini karena hal ini mungkin terjadi kepada kalian. Maksudnya bukan kalian kena kista juga ya, amit-amit ya, bukan. Tapi maksudnya gini, bisa aja harapan kalian itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan dan rencana kalian tidak sesuai dengan rencana Tuhan, yang pada akhirnya rencana kalian itu tidak terjadi, bahkan bisa terjadi sebaliknya. Lalu, bagaimana sih respon kita? Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya hal itu terjadi? Nah, di sini kita mau bahas ya. Yang pertama adalah choose faith over fear. Artinya apa? Artinya kita memilih iman dibanding ketakutan kita. Terkadang ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan atau rencana kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan, respon kita yang pertama kali adalah apa? Panik, takut ya. Padahal teman-teman, we have to believe that God is in control. Apapun yang terjadi teman-teman, Tuhan itu tidak melepaskan kita. Walaupun di situasi yang nggak kita inginkan, walaupun di situasi ketika harapan kita itu tidak sejalan dengan apa yang terjadi, Tuhan itu ada di sana teman-teman. Dia itu memegang kita. Ada ayatnya di mana Tuhan berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengan begitu teman-teman, ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, kita jangan takut. Kita harus punya iman bahwa Tuhan beserta dengan kita. Oke, itu yang pertama ya. Oke, diingat ya teman-teman ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah kejadian yang terjadi itu bukan rancangan. Atau jangan langsung ke konklusi. Ini bukan akhir dari segalanya gitu. Don't jump into conclusion. This is not the end. Ayatnya diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Isinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terkadang kita itu suka melihat sebuah kejadian itu sebagai rancangan. Loh, sebentar, bingung ya. Oke. Tuhan bilang rancangan yang Tuhan kasih ke kita itu adalah baik. Terus kita bertanya, loh kalau rancangan Tuhan baik kok Tuhan izinkan ini terjadi? Padahal yang terjadi itu hanyalah sebuah kejadian. Istilah simpelnya gini, dalam suatu film, kejadian itu cuma cuplikannya doang, tapi rancangan itu adalah satu filmnya. Jadi kalau teman-teman cuma ngelihat satu cuplikannya tanpa lihat seluruh filmnya, kalian akan mempunyai persepsi yang salah. Jadi teman-teman, kalau ada suatu kejadian yang gak enak nih, atau ada suatu rencana kita yang tidak terjadi, itu hanyalah sebuah kejadian, bukan rancangan. Kalian harus percaya bahwa satu kejadian itu bukanlah akhir dari segalanya. Tapi masih ada kejadian-kejadian lain yang kalau kalian kumpulkan itu akan mendatangkan kebaikan, dan rancangan Tuhan itu selalu baik dan mendatangkan kebaikan. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan ketika our plan doesn't match God's plan? Yang ketiga adalah look for lessons to learn. Artinya apa? Kita cari dari kejadian ini apa sih yang kita bisa pelajari? Contohnya Kak Karen ya. Dari kejadian kista Kak Karen kemarin itu, Kak Karen bisa mempelajari bahwa oh rasanya di operasi tuh gini. Kan Kak Karen dokter ya, biasa Kak Karen yang ubek-ubek perut orang gitu ya. Sekarang Kak Karen yang ngerasain perutnya diubek-ubek gitu ya. Kak Karen jadi lebih punya empati terhadap orang-orang sakit. Kak Karen jadi tahu oh gini rasanya orang yang sakit habis operasi gitu. Begitu juga dengan teman-teman. Dengan kejadian yang gak enak, dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu, kalian bisa cari sesuatu yang bisa dipelajari. Kalau kalian cari dan merenungkannya, kalian pasti dapet deh. Ada sesuatu yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian yang kita alami. Oke?
Oke, kita lanjut poin yang terakhir ya. Biasanya kalau yang terakhir nih pada semangat ya. Oke, poin yang keempat yang terakhir adalah be grateful atau bersyukur. Ayatnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, coba teman-teman lihat. Di ayat ini ditulis apa? Mengucap syukur dalam hal yang baik aja? Enggak, teman-teman ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, kita harus mengucap syukur ketika harapan kita itu diwujudkan oleh Tuhan. Dan ketika harapan dan pergumulan kita itu, rencana kita itu berbeda dengan rencana Tuhan. Teman-teman, kalian pernah dengar lagu Ada Mujizat Dalam Bersyukur? Teman-teman tahu nggak sih? Mujizat itu bisa aja bukan artinya kalian itu fakta yang terjadi itu berubah. Bukan artinya kenyataan itu akan berubah, bukan. Tapi mujizat itu bisa aja yang berubah adalah hati kalian. Kalian bisa melihat secara lebih luas rencana Tuhan. Kembali ke cerita Kak Karen ya, waktu Kak Karen belajar untuk bersyukur, waktu Kak Karen punya kisah, Kak Karen bersyukur, oh masih ada saluran satu lagi. Kak Karen berusaha menerima apa yang menjadi kekurangan Kak Karen, yaitu Kak Karen hanya bisa hamil dengan persentase 50%. Ternyata teman-teman, yang berubah itu bukan kenyataannya, tapi hati Kak Karen. Ketika hati Kak Karen itu sudah lembut, sudah belajar menerima, sudah tahu kalau misalnya Tuhan tuh punya rencana yang terbaik, Tuhan kirimkan orang-orang yang mengasihi Kak Karen, yang membantu Kak Karen. Tuhan kirimkan sahabat Kak Karen yang mau menggantikan jadwal Kak Karen untuk jaga di rumah sakit selama Kak Karen masih masa pemulihan. Tuhan juga kirimkan calon suami ya, calon suami yang mau menerima Kak Karen apa adanya. Nah teman-teman, kalian juga harus belajar, kita nih bukan kalian doang, kita juga harus belajar untuk tetap bersyukur apapun yang terjadi. Nah, kita ulang ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kalau misalnya plan kita nggak sesuai dengan plan Tuhan, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya rencana kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan? Kita ulang secara cepat ya. Yang pertama adalah choose faith over fear. We have to believe that God is in control. Kita harus memilih iman dibandingkan ketakutan kita, dan kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Yang kedua adalah don't jump into conclusions. This is not the end. Atau kejadian yang terjadi itu bukanlah rancangan. Kejadian itu hanya cuplikan sedikit aja dari hidup kita. Kita harus tetap percaya bahwa rancangan Tuhan tetap yang terbaik, dan Tuhan pasti memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Yang ketiga adalah look for lessons to learn. Kita harus mencari pelajaran apakah yang bisa didapat dari kejadian-kejadian ini. Kemudian yang keempat, be grateful atau bersyukur. Oke teman-teman, firman Kak Karen cukup sampai sini aja, singkat, padat, cepat ya. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang Kak Karen sharingkan hari ini. Nah teman-teman, sebagai kalimat penutup pada hari ini sebelum firman Tuhan ini selesai, Kak Karen bacain ya. Akhir kata, iman bukanlah percaya bahwa keinginan kita akan dipenuhi Tuhan, tetapi iman adalah ketika keinginan kita tidak sama dengan realita, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Jadi teman-teman, as you grow older, kalian pasti akan mengalami hal-hal ini di mana harapan kalian tidak sesuai dengan kenyataan dan rencana kalian tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Semoga dari firman Tuhan hari ini kalian bisa belajar ketika kalian mengalami hal itu, kalian gak mundur dari Tuhan, tapi kalian punya respon yang benar. Oke, yuk kita sama-sama tutup dalam doa.
Ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini Tuhan. Bapak mampukan kami supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan, kami akan tetap setia dan akan memiliki respon yang benar ketika rencana kami berbeda dengan rencana Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus haleluya, amin. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. God bless you.